Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Suatu kali Presiden Jokowi mengatakan agar masyarakat perlu hidup berdamai dengan corona. Kemudian masyarakat merespon dengan beragam bentuk. Ada yang heboh, lengah, dan ada yang mengira bahwa corona sudah pergi, dikalahkan, sudah ditemukan vaksinnya, padahal bukan itu yang dimaksud Presiden. Maksud Presiden adalah agar kita berdamai dengan corona adalah supaya masyarakat tidak lagi dicekam ketakutan. Beraktivitas seperti biasa dengan mengadaptasi kebiasaan baru. Tidak takut bukan berarti lengah, ceroboh, dan melonggarkan seluruh ketentuan yang ada, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan. Berdamai dengan corona berarti mengenali bahayanya, menguasai diri sedemikian rupa supaya tidak tertular maupun menularkan kepada orang lain, mematuhi dengan baik protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, sambil tetap bekerja sesuai panggilan, adaptasi kebiasaan baru. Itulah esensi hidup berdamai dengan virus corona. Dalam situasi pandemi ini, kesehatan kita semua bergantung pada kita sendiri. Tergantung kepatuhan kita. Intinya hidup berdamai berarti semua bergantung pada kita. Pesan yang sejalan dikatakan oleh Paulus dalam Roma 12 ayat 18. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Dan hidup berdamai dengan semua orang itu bergantung sepenuhnya pada kita. Ada pada kendali kita. Orang lain bisa menjahati, mendiskriminasi, menzolimi, tapi respon kita atas hal-hal jahat itu sepenuhnya bergantung pada kita. Itu sebabnya dalam ayat selanjutnya Paulus mengatakan agar mengalahkan atau merespon kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas dendam, tapi beri ruang pada Allah untuk bekerja. Kita perlu tetap mengasihi musuh kita. Pesan Paulus kepada jemaat Roma ini sangat Kristiani. Karena Paulus meminta umat Roma untuk meneladani Kristus, yang ketika disalib tidak membalas, tapi malah meminta Allah Bapa untuk mengampuni orang-orang yang menyalibnya. Padahal jemaat Roma adalah jemaat yang juga sedang mengalami konflik, penganiayaan, baik dari orang Romawi, juga terutama dengan orang Yahudi yang tidak percaya akan Kristus. Pada kondisi demikian, Paulus menasihati untuk tetap hidup berdamai dengan semua orang. Damai sepenuhnya bergantung pada respon kita. Sebuah kisah menarik terjadi di Afrika Selatan dengan politik apartheidnya yang pernah ada di negara ini. Orang-orang kulit hitam pernah dengan sangat parah teraniaya di negara Afrika Selatan ini ketika kulit putih berkuasa. Akan tetapi pada tahun 94 situasinya berbalik 180 derajat. Rezim apartheid hancur dan kulit hitam berkuasa. Biasanya, normalnya kita membayangkan akan ada pembalasan dendam dari orang yang teraniaya, orang-orang kulit hitam, kepada yang menganiaya orang-orang kulit putih. Uniknya, kaum kulit hitam di negara Afrika Selatan ini tidak membalas dendam. Melalui tokoh mereka Nelson Mandela dan Desmond Tutu, mereka justru menggunakan teologi Ubuntu. Dalam bahasa Afrika, Ubuntu berarti kemanusiaan yang tidak menuntut pembalasan, tapi rekonsiliasi. Perdamaian antara pihak yang pernah menganiaya dipertemukan dengan yang pernah dianiaya, dan pengampunan rekonsiliasi bisa terjadi. Ini proses yang sakit, proses yang tidak mudah, proses yang ada melibatkan rasa sakit dan hancur bagi yang pernah dianiaya. Ada rasa malu dan rasa bersalah
bagi yang pernah menganiaya. Tapi Afrika Selatan berhasil melaluinya dan rekonsiliasi terjadi. Mereka menjadi negara pelangi yang sangat menjunjung tinggi nilai keberagaman. Mereka sadar damai itu tergantung pada diri mereka yang bertikai untuk bisa rekonsiliasi terwujud. Walaupun ada rasa sakit dan hancur bagi yang pernah dianiaya, walaupun ada rasa malu dan rasa bersalah bagi yang pernah menganiaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita saat ini hidup dalam perdamaian? Damai dengan orang tua kita, dengan anak kita, dengan pasangan kita, suami atau istri kita, dengan rekan kerja kita, atasan kita, atau bawahan kita, dengan tetangga kita, atau justru kita sedang berada dalam kondisi konflik dengan mereka semua. Di tengah pandemi ini, ketika work from home, school from home, banyak hal yang terjadi. Tidak semua mengenakan, tapi ingatlah bahwa perdamaian itu bergantung pada kita sepenuhnya. Hiduplah damai dengan semua orang. Kendalikanlah diri sedemikian rupa. Kalau kita dalam posisi bersalah, minta maaflah. Malu tentu ada, tapi itu harga yang memang harus dibayar untuk bisa berdamai. Kalau kita yang disakiti, maafkanlah orang yang menyakiti kita. Tentu ada rasa hancur, sakit dalam memaafkan itu. Tapi itu pengorbanan yang harus dilakukan agar rekonsiliasi terjadi. Rasa sakit dan malu itu berdampingan, baik bagi yang bersalah, yang menganiaya maupun yang teraniaya, yang menjadi korban. Proses yang tidak mudah. Tapi ingatlah, sembari menjalani proses tersebut, kita juga mengingat Kristus, meneladan Kristus, yang adalah sumber rekonsiliasi perdamaian kita sendiri dengan Allah, dan juga dengan sesama manusia. Ingatlah Kristus, dan hiduplah dalam perdamaian. Tuhan memberkati dan memampukan kita. Amin.